Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keren pejuang PTN. Kali ini kita akan lanjut lagi membahas soal TPS, tes potensi skolastik, yaitu kita akan khusus membahas yang tentang penalaran umum bagian ini, penalaran kuantitatif. Ini munculnya adalah 6 soal ya. Kemudian pengetahuan kuantitatif munculnya 20 soal. Kita akan bahas sesuai dengan yang terbaru ya. Untuk kisi-kisi memang untuk yang tahun 2021 ini nggak keluar kisi-kisinya, hanya diberikan secara garis besar ya, bahwa yang akan keluar itu adalah soal matematika dasar dan juga tentunya adalah penalaran kuantitatif. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang model terbaru sesuai dengan yang sudah dirilis oleh LTMPT. Coba kita akan masuk ke nomor 1 ya. Oke, ada 15 soal yang akan kita bahas, jadi teman-teman jangan lewatkan satupun ya. Kita harus bahas semuanya dan teman-teman harus tahu semuanya dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Sekarang kita masuk ke nomor 1. Sebaiknya soal-soal ini dikerjakan terlebih dahulu ya, di pending videonya kemudian dicoba dikerjakan biar teman-teman tahu soal ini sulit atau mudah. Karena kalau kita langsung melihat pembahasan sepertinya mudah ya, tapi coba dicek dengan cara mengerjakan terlebih dahulu biar teman-teman terbiasa dengan latihan mengerjakan soal. Oke, silahkan dicoba dikerjakan ya. Oke, kalau sudah langsung aja kita bahas. Bilangan berikut membentuk deret 0, min 10, 20, 10, X, Y, 60, 50, min 100. Maka nilai X dan Y adalah, oke, kita tulis ulang ya biar nanti agak jelas ya. 0, kemudian min 10, kemudian 20, 10, X, Y, 60, 50, min 100. Nah, sekarang kita lihat perubahannya ya, dari 0 menjadi min 10, kemudian 10 menjadi 20, 20 menjadi 10 lagi, kemudian X, Y, 60, 50, min 100. Ini ada negatif, ada positif, besar, kecil, seperti itu terus. 0 kalau jadi min 10 itu kan berarti dikurangi 10 ya. Ini min 10 jadi 20 itu kan bisa ditambah nih ya. Kalau misalkan kita tambah ya tambah 30. Kemudian di sini ini 20 jadi 10 berarti dikurangi 10 ya. Kemudian di sini belum jelas ya, karena di sini X, ini apalagi ya nggak jelas. Kemudian ini juga nggak jelas. Yang jelas ini ya, 60 jadi 50 itu berarti dikurangi 10 ya. Ini dikurangi banyak banget. Coba kalau misalkan ini loncat 1 ya di sini. Ini min 10 jadi 10, kemudian di sini ini nggak jelas juga karena nggak ada angkanya. Ini nggak jelas, nggak ada angkanya. Ini jelas ada angkanya. Apakah 50 jadi min 100 itu ditambah 30? Ini kalau ditambah 30 berarti polanya tidak dapat dong. Berarti salah ini ya. Berarti polanya tidak ditambah 30. Coba kita lihat polanya, dari angka min 10 jadi 20 itu berarti diapakan? Ya, dikali dengan min 2 ya. Kalau kali min 2, negatif kali negatif kan positif. Jadinya 20 ya kan? Kemudian di sini coba dikali min 2. 10 kali min 2 berarti min 20 ya. Nanti jawabannya apakah ada di pilihan ganda? Ada ternyata ya. Ya udah, berarti kita lanjutin aja ya. Min 10 kali min 2, min 10 kali min 2 berarti sini adalah min 10, kemudian di sini kali min 2 gitu ya. Min 20 min 10 berarti jadinya adalah min 30. Nah, di sini Y-nya min 30. Ada semua, berarti udah ketemu ya jawabannya yang A pastinya ya. Oke, sudah ketemu jawabannya yang A. Lanjut ke yang nomor 2. Ya, nomor 2 seperti ini ya. Ini masih pola ya, tapi pola ini huruf ya. Ini ada Z, D, X, G, U, J, titik, 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 titik. Piye guys, iso ora kaya ngene iki? Bisa nggak yang seperti ini? Coba kita tulis ulang ya. Ada Z, kemudian D, kemudian X, kemudian G, kemudian O, C, titik, 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 titik. Nah, sekarang kita lihat. Z, D, X ini kan nggak jelas. Kalau dari A, B, C, D, E, F, G berarti D ke G, G ke J, J ke titik-titik. Ini loncat 1 pastinya ya. Habis D itu Pak, A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, L, M. Nah, ketemu polanya ya. Berarti lompat 2 nih ya. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Berarti huruf terakhir adalah M. Berarti kalau enggak D ya E. Berarti yang ABC ini jelas salah ya kan. Nah, sekarang kita lihat yang bagian ini. Z, X, kemudian O, kemudian titik-titik. Ini berarti mundur ya. Kalau kita urutkan dari depan berarti ini ada R sama Q. Q sama R duluan mana?
Kita dari sini aja ya. PQRS, PQRS, PQRSTO, VWXYZ, salah, VWXYZ, gitu ya. Di sini ada huruf Z, berarti Z-nya kita lingkari, ada huruf X kita lingkari, ada huruf O kita lingkari. Terus gimana yang di sini? Ini selisihnya 1, ini selisihnya 2, berarti ini pastinya selisihnya 3 dong. Ya, 1, 2, 3, berarti pastinya adalah Ki. Berarti yang di sini adalah huruf Ki. Di sini ada Ki sama M ya, berarti jawabannya yang E ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Soalnya seperti ini, bilangan yang paling tepat untuk mengisi titik-titik di bawah ini adalah, yuk dicoba ya. Jawabannya yang mana? Oke, sulit ya. Agak susah ini perubahan angka-angkanya ya. Ini soal HOTS ya. 36, 9, 36, 8, 45, 94, 18, 36, titik-titik. Ini gak jelas banget ya kayak gini nih. Ya, caranya gimana coba? Caranya ini begini guys ya. Ini yang pertama itu dibagi 2, kemudian ditambah dengan yang ini kali 2 ya. 36 bagi 2 itu nilainya adalah 18, ditambah dengan 9 kali 2 18. 18 tambah 18 adalah 36. Ini hasilnya guys ya. Jadi yang bagian ketiga ini adalah hasilnya. Perlakukan hal yang sama dengan yang lainnya ya. Berarti ini juga bagi 2 ditambah dengan ini kali 2. 8 bagi 2 itu nilainya 4, ditambah dengan 45 kali 2 90, tambah 4 berarti 94. Cocok ya. Oke, kalau sudah cocok berarti yang ini juga perlakukan hal yang sama. 18 bagi 2 ditambah dengan 36 kali 2, 18 bagi 2 nilainya 9, ditambah dengan 36 kali 2 72. 72 tambah 9 berapa? Iya, 81. Jadi jawabannya yang E ya. Oke. Oke guys, lanjut lagi ke nomor 4 ya. Soalnya seperti ini. Berdasarkan gambar di atas, nilai yang tepat untuk mengganti huruf M adalah titik-titik. M-nya di sini ya guys. Ini yang ditanyakan ini. Ini polanya kalau ada seperti ini, kita lihat pola dari gambar ke gambar yang lainnya. Ada polanya enggak? Kalau enggak ada pola berarti polanya dalam dirinya sendiri dalam gambar itu ya. Ini 9, 5, 11. Polanya enggak jelas. 14, 20, 26. Polanya juga enggak jelas juga. 46, 75. Ini apalagi ya belum tahu di sini. Ini kalau enggak jelas seperti ini berarti polanya dalam dirinya sendiri. Coba kita cek ya. 9 tambah, kalau ditambah dulu ya. 9 tambah 14 itu kan 23 ya. Ini kalau dijumlahkan 23. 23 jadi 46 itu berarti artinya kali 2. Ya enggak? Oke, jadi ketemu yang pertama ya. Coba kita lakukan hal yang sama dengan yang seperti yang pertama ini. Yang ini kalau dijumlahkan 5 tambah 20 itu 25. 25 jadi 75 itu berarti kalau kali 2 tidak ya. Harusnya di sini 50. Coba kalau kali 3. Kalau kali 3 cocok ya 50. Berarti kalau begitu di sini yang pertama ini dijumlahkan ya. Dijumlahkan ya, yang ini dijumlahkan dulu. Kemudian di sini kali 2, kali 3 pastinya ini nanti kalau dijumlahkan kemudian ini yang ini dijumlahkan ya. Dijumlahkan berapa ini? 37 ya. Oke, 37. Kemudian yang ini kali 2 kali 3 berarti polanya ini pastilah kali 4. Ya enggak? Kan polanya berurutan 2, 3, 4. Ini dijumlahkan yang atas. Coba 37 kali 4 ya. 7 kali 4 itu 28. Nyimpan 2 ya. Berarti 3 kali 4 12 tambah 2 berarti 14. 148. Ada nggak jawabannya? Ada guys. Jawabannya adalah yang B. Berarti inilah jawabannya ya. Oke guys, lanjut ke nomor 5 ya. Bilangan berikut yang merupakan bilangan pangkat 2 sekaligus bilangan pangkat 4 adalah pangkat 2, pangkat 4. Pangkat 2 itu artinya kuadrat ya. Berarti berapa kuadrat yang hasilnya 2197? Nggak ada guys. Ekornya 7 itu nggak ada bilangan kuadrat. Yang ekornya 7 itu nggak ada. Berarti salah nih, mengada-ada ya. Kemudian yang ekornya 2 itu juga nggak ada. Iya kan? Coba 1 kuadrat kan 1, 2 kuadrat 4. 3 kuadrat 9, 16, 25, kemudian 36, 49, 64, 81, 100 ya enggak? Di sini kan enggak ada ekornya 2 nih, salah. Ekornya 7 juga enggak ada. Ekornya 6 sama 9 ada ya. Ini ekornya 6, ini ekornya 9 ada ya. Berarti enggak masalah ya. Jadi yang salah itu adalah yang A dan B. B itu jelas salah karena pangkat 2-nya tidak memenuhi. Salah. Berarti selanjutnya tinggal C, D, E.
Kalau C itu sama dengan berapa pangkat berapa coba? D berapa pangkat berapa? E berapa pangkat berapa? Yang E ini jelas ya, 7 kuadrat ya kan? 7 kuadrat 49. Yang D itu berarti 196 itu sama dengan 14 pangkat 2. Kemudian yang ini adalah 16 pangkat 2. Nah di sini 14 ini kalau dibuat pangkat nggak bisa, berarti yang ini jelas salah guys. Ini dibuat pangkat lagi nggak bisa, berarti salah. Ini 16 buat pangkat bisa ya, 16 itu sama hanya dengan 4 pangkat 2. Kemudian pangkat 2 lagi. Kalau ada pangkat per pangkat artinya dikalikan, berarti 4 pangkatnya 2 kali 2 berapa? 4. Nah di sini nih, ini berarti pangkat 2 sekaligus pangkat 4. Jadi bilangannya adalah 256. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Jika 4P sama dengan 3P plus 5 dan 2Q min 10 sama dengan Q min 4, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? 1, 2, 3, 4. Kalau ada seperti ini, langsung kita cek ke nomor 1. Yuk, kita cek ke nomor 1, tapi sebelumnya kita cari dulu nilai P-nya. 4P di sini sama dengan 3P. Ini kalau pindah ruas kan jadinya min 3 ya. Sama hanya dengan 4 kurangi 3, itu berarti tinggal P saja, ya kan? P sama dengan 5. Nah, udah ketemu dong P-nya 5. Untuk yang ini berarti Q, kita pindah ruas jadinya min Q, ya enggak? 2Q dikurangi Q berarti tinggal Q saja. Kemudian min 10 kalau pindah ruas jadinya plus 10. Plus 10 kurangi 4 berarti 6. Nah, sudah ketemu jawaban P-nya 5 dan Q-nya adalah 6. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke pernyataan yang pertama. P-nya kita ganti dengan 5 ya. Min 3 kali 5 berarti sama dengan di sini ya, min 15. Kemudian ditambah dengan P lagi, ditambah dengan 5. Kemudian kurang dari min 5 kali Q. Berarti min 5 kali Q itu berarti min 30 ya guys. Oke, ini kalau kita jumlahin berapa ini? Ini jadinya min 10 lebih kecil daripada min 30. Pernyataan ini benar atau salah? Di sini ada negatifnya loh ya. Pernyataan yang salah ya. Kenapa? Karena kan yang besar kan pastinya min 10 bukan min 30. Nilai negatif itu kalau semakin besar justru nilainya akan semakin kecil ya kan. Berarti yang nomor 1 ini kan salah. Berarti kalau ada pilihan ganda yang ada unsur nomor satunya berarti pasti salah. Yang A ada satunya, yang B ada satunya. Yang E ini semua pilihan benar. Berarti kan semua pilihan benar ini kan sudah tidak benar ya. Berarti salah, ini salah, salah. Tinggal C sama D. C sama D ini masing-masing ada angka 4-nya ya. Berarti yang kita cek hanya nomor 2 saja. 4-nya nggak perlu kita cek ya. Karena sudah pasti benarnya yang 4 ini ya. Kita cek ke nomor 2 benar atau salah. 2P berarti 2 kali 5 berarti sama dengan 10. Sama dengan 3Q. Q-nya 6. 3 kali 6 berarti sama dengan 18. Apakah 10 sama dengan 18? Tentu tidak. Berarti ini salah. Yang salah yang ada angka 2-nya. Berarti jawaban C salah. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke guys, masih semangat ya. Isi semangat ya guys. Kita masuk ke nomor 7. 30% dari 110 sama dengan berapa dari 200? 30% dari 110 itu artinya kalau kita tuliskan berarti 3 per 100. Persen itu kan artinya per 100. 30% berarti 30 per 100. Dari itu berarti kali 110 ya kita tulis 110. Sama dengan ya tulis sama dengan berapa. Berapanya kita singkat dengan apa? Persen ya kita singkat dengan P saja. P-nya berapa? Dari berarti kali berapa? 200. Kita coret-coret. Nolnya yang atas kita coret, yang bawah kita coret. Kan 2 ya, yang dicoret atas 2 bawah 2 hilang ya. Berarti tinggal 3 kali 11 yaitu 33 sama dengan P kali 200. Berarti P-nya sama dengan P sama dengan berapa? 33 per 200 ya kan. 200 di sini nggak ada jawaban 33 per 200, adanya dalam bentuk persen. Persen itu kan artinya per 100, berarti sama hanya dengan gini guys, 33 per 2 kali 1/100. 1/100 itu kan persen ya enggak. Ini dibuat menjadi bentuk persen, berarti tinggal 33 bagi 2. 33 bagi 2 itu berarti sama dengan 16,5%. Oke, jawabannya udah ketemu ya. Jawabannya adalah yang B. Oke guys, masih semangat dan harus semangat ya. Kita masuk ke nomor 8. Sebuah mesin pembungkus roti dapat membungkus 100 buah roti dalam waktu 40 menit. Jika ada 5 mesin sejenis yang bekerja bersama selama 16 menit,
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah banyaknya roti yang berhasil dibungkus, kemudian Q adalah sepertiga gross ditambah 8 kodi. Jawaban yang benar yang mana? Mau dicoba dulu silahkan. Kalau tidak mau ya udah kita bahas saja. Di sini ada sebuah mesin, ya. Ini ada mesin, ada roti, ada menit. Menit itu berarti waktu ya. Ada 3 komponen guys. Yang pertama ada satu mesin kemudian dikalikan dengan waktunya. Satu mesin dengan waktunya ini dikalikan kemudian akan menghasilkan ya produknya. Ini ada 100, gitu kan? Ya. Kemudian kalau ada 5 mesin, di sini ada 5 mesin ya. Berarti mesinnya 5 kemudian dikalikan waktu. Waktunya adalah 16, berarti kali 16 akan menghasilkan berapa? Nah, di sini adalah banyaknya roti yang berhasil dibungkus. Ini P saja berarti ya. Ya, karena ini sama hanya dengan P ya kita ganti dengan P saja ya. Yang berhasil dibungkus ini berapa? Oke lah kita bahas ya. Ini perbandingannya adalah perbandingan yang senilai ya kan. Semakin banyaknya mesin, semakin mesinnya banyak dan semakin waktunya banyak, maka produk yang dihasilkan juga akan semakin banyak kan. Berarti namanya perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai berarti kita tinggal ngasih tanda seperti ini saja. Kemudian sama dengan ini per ini sama dengan ini per ini. Gitu kan. Boleh dicoret-coret ya. Boleh dong. Sekarang kita coret nolnya 1 kita coret. Boleh. Atas-atas ini boleh nih. Tapi syaratnya ada sama dengan di sini ya. Jadi tinggal 4 sama 10. Nah, di sini 4 sama 16 bisa dicoret ya. Dibagi 4 dapat 1, dibagi 4 dapat 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Kita coret tinggal 20 ya. Kemudian berlaku perkalian silang. 1 kali P nilainya sama dengan P. Ya, 1 kali P nilainya P. Kemudian 10 kali 20 nilainya sama dengan 200. Oke, P-nya sama dengan 200. Sudah ketemu. Sekarang kita cari Q-nya. Q itu adalah sepertiga gross. 1 gross berapa isinya? 1 gross itu ada 144 buah. Berarti ini samanya dengan sepertiga kali 144 ditambah dengan 8. 1 kodi itu ada berapa? Iya, 1 kodi ada 20, berarti kali 20. Sepertiga kali 144. 14 bagi 3 dapat 4. Ya enggak? 4 kali 3 kan 12, sisanya 2. 24 bagi 3, 8 ditambah dengan 8 kali 20 sama dengan 160. Ditambah 48 sama dengan 208. Oke, jawabannya Q adalah 208. Besar mana guys? Oke ya, besar Q-nya ya. Berarti jawabannya adalah Q-nya lebih besar daripada P. Ya, berarti P-nya lebih kecil dari Q. Yaitu jawabannya yang B. Oke guys, masih semangat ya, kita masuk ke nomor 9. Dari 40 siswa diketahui 28 gemar pelajaran IPA dan 22 siswa gemar pelajaran matematika. Ada 5 siswa yang tidak menyukai keduanya. Persentase banyaknya siswa yang hanya menyukai pelajaran matematika tersebut adalah titik-titik. Ini seperti soal SMP ya. Sudah pernah SMP semua ya? Oke, kalau sudah kita buat diagram Venn saja ya. Untuk bantuannya kita buat 2 lingkaran yang saling berpotongan. Tidak harus bagus, ini hanya ilustrasi. Kemudian kalau mau dibuat kotak juga boleh ya. Kita buat kotaknya kemudian diisikan. 40 siswa berarti 40 itu adalah semestanya atau seluruhnya. Berarti letaknya di dalam kotak sini ya. Kemudian 28 gemar pelajaran IPA. Berarti misalkan ini IPA sama dengan 28. Dan 22 siswa adalah suka pelajaran matematika. M saja. Kita singkat dengan M yaitu 22. Dan 5 siswa tidak menyukai keduanya ya. Berarti letaknya di mana? Di luar dong ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Yang tengah ini masih kosong ya. Berarti langkah pertama kita harus mengisikan yang di dalam tengah-tengah ini atau yang suka keduanya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dijumlahin semua ini. 28 tambah 22 tambah 5 dijumlahkan semua. 28 tambah 22 itu 50 ya. 50 tambah 5 berarti jumlah totalnya 55. Padahal harusnya kan jumlah siswanya 40 ya enggak? Berarti kelebihan dong. Kelebihan berapa? Berarti dikurangi 40 ya. 55 kurangi 40 sama dengan 15. Kelebihan 15 berarti 15-nya ini artinya yang suka keduanya ya. Kelebihannya itu adalah yang suka keduanya. Oke, sudah bisa dipahami ya. Kalau sudah kita lanjut lagi.
Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah banyaknya siswa yang hanya, ada kata hanya ya guys, perhatikan hati-hati, hanya menyukai pelajaran matematika. Berarti matematika kan yang lingkaran kedua ini. Kalau ada kata hanya berarti letaknya di sini. Kalau sama 15 berarti menyukai matematika ya. Jadi dia juga sebagian ada yang suka IPA juga. Tapi kalau hanya matematika murni saja ya letaknya di sini nih. Di sini kan di dalam lingkaran ini atau yang suka matematika ini semuanya 22 ya. Sudah ada 15, berarti kurang berapa? 22 kurangi 15 berarti 7 ya. 15 tambah 7 kan 22, ya enggak? Iya, berarti sudah ketemu dong. Berarti ini yang hanya suka matematika ada 7. Tapi pertanyaannya di sini kan dalam bentuk persen ya. Berarti 7 itu berapa persennya? Berarti 7 itu sama dengan, karena dijadikan persen, berarti kita lihat seluruh siswa yang ada. Dibagi dengan seluruh siswa yaitu 40, kemudian dikalikan dengan, karena dijadikan persen artinya adalah dikali 100%. Kita coret nolnya, sit ya. Kita masih bisa coret lagi ya. Di sini kita bagi 2 dapat 5, 4 bagi 2 dapat 2. 7 kali 5 berarti sama dengan 35/2%. Oh, dibuat koma-koma, baiklah kalau begitu ya. 35 bagi 2 berarti sama dengan 17,5%. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Jika P dibagi dengan akar QR kurang dari 0, maka titik-titik. Di sini yang harus kita perhatikan itu adalah ini nih guys. Akar QR. Jadi kalau ada bilangan kemudian di sini ada akar, maka syaratnya yang di dalam akar itu harus ya, yang di dalam akar ini namanya adalah QR. Itu syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Tapi di sini karena dia itu penyebut ya, akar QR itu sebagai penyebut, maka kalau ada akar QR berarti akar QR ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang kita pakai QR-nya adalah harus lebih besar dari 0. Ini yang pertama guys, ya kan? Ini ilmunya ya. Kemudian di sini diketahui kurang dari 0 itu kan artinya negatif ya. Bilangan ini artinya adalah negatif ya. Di sini kan sudah positif kan? Kan yang bawah sudah lebih besar 0. Yang ini ya, yang lebih besar 0. Kalau yang bawah sudah positif, biar jadi negatif maka yang atas ini harus negatif. Berarti P-nya harus negatif. Berarti P-nya harus kurang dari 0. Jadi jawabannya yang memenuhi keduanya ini. QR lebih besar 0 dan P-nya kurang dari 0. Jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah yang D, ya kan? Gampang ya guys. Oke guys, kita masuk ke nomor 11. Soalnya seperti ini. Gampang pangel iki kayak yang ini. Gampang pangel guys. Kalau sulit kita bahas ya. Akar 9 ditambah dengan 6 akar 2 sama dengan akar X ditambah akar Y. Ini ada rumusnya guys. Rumusnya begini nih ya. Akar ini pakai apa? X aja ya atau AB? AB boleh lah ya. Di situ di sini udah ada X ya, udah kita pakai X aja. Jadi kalau ada X ditambah Y kemudian ditambah dengan 2 akar XY, itu nanti nilainya akan sama dengan akar X ditambah dengan akar Y. Ini rumusnya guys. Jadi di sini kan sudah sama persis kan. Nah, yang ini nih yang belum sama ini. Di sini harus ada angka 2. Di sini tidak angka 2, angka 6 harus kita modif ya. Kita harus modif. Kemudian yang ini juga harus dimodif. Nah, tapi nanti saja ya. Kita buat yang ini 9 plus 6-nya ini kita modif dulu ya. Harus muncul angka 2. Berarti 6 biar jadi muncul angka 2 ya berarti 6 kali 3. Ya enggak? 6 kali 3 kan 6 kali 3. 2 kali 3 kan 6 ya. Kemudian baru akar 2. Oke, lanjut lagi. Modifnya belum selesai ya. 9 ditambah dengan 2. Ini 3-nya ini harus masuk ke akar ya. 3 itu sama dengan akar 9. Ya enggak? Iya dong. Berarti ini samanya dengan 9 kali 2. Ya kan? Akar 9 kan 3. Akar 2-nya tetap di sini. Masuk ya. Kemudian ini 9 ditambah 2 akar 18.
Oke, berarti ini sudah hampir mirip dengan yang ini ya. Sekarang tinggal membuat ya. Oke, kita buat menjadi bentuk berapa tambah berapa yang hasilnya 9 dan berapa kali berapa yang hasilnya 18. Yuk, mikir yuk, mikir. Berapa? Iya, sudah ketemu ya. Berarti 6 sama 3. Ini 6 sama 3. Ya enggak? 6 tambah 3 9. 6 kali 3 18 ya kan? Berarti artinya yang depan ini adalah X-nya, ini Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Berarti sama dengan akar 6 ditambah akar 3. Artinya X-nya berarti sama dengan 6 ya kan? X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita milih di jawaban ya. Yang A, X sama dengan Y. Salah dong, ya kan? Kan X-nya 6, Y-nya 3, berarti salah. Yang B, X kali Y kurang dari 15. Ini kalau kita kalikan 6 kali 3, 18. Kurang dari 15, ngawur ya, berarti salah nih ya. Kemudian yang C. Yang C itu berarti X tambah Y. X-nya 6 ditambah Y-nya 3. Kurang dari 10. 9 kurang dari 10. Bener dong? Oke, berarti jawabannya yang C ya. Ya udah, yang lain pasti salah ya. Oke guys, masih semangat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Jika tanda pagar ini didefinisikan sebagai tanda pagar N, itu artinya adalah 1 dikurangi dengan N kuadrat. Maka pagar dalam kurung 2 ditambah pagar 3 sama dengan titik-titik. Oke, yang kita cari yang mana dulu nih? Yang kita cari yang di dalam sini dulu ya. Pagar 3 berarti kita sesuaikan dengan rumus yang diberikan. Pagar 3 sama dengan satunya tetap 1 dikurangi N-nya diganti dengan angka 3. 3 kuadrat sama dengan satunya tetap 1 dikurangi 3 kuadrat nilainya 9 ya kan? Bang, ini kan di depan 3 kan ada min, kemudian dikuadratkan harusnya plus. Tidak dong, ini kan kalau ada min 3 kuadrat itu kan sama halnya dengan gini ya, min 1 kali 3 kuadrat, ya enggak? Min 1 kali 3 kuadrat kan sama dengan ya ini, ya enggak? Padahal ini sama dengan min 1 kali 3 kuadrat itu 9, min 1 kali 9 kan min 9, ya enggak? Beda dong dengan ini, min 3 kuadrat. Nah, ini baru 9. Bedakan ya. Ada kurungnya enggak? Kalau tidak ada kurungnya, itu berarti nilainya tetap negatif ya. Jadi di sini nilainya 1 kurangi 9 adalah negatif 8. Lanjut, berarti ini kan negatif 8 ya. Berarti sama halnya ini kalau kita jadikan angka, berarti tanda pagar kemudian di sini adalah negatif 8 tambah 2 berarti artinya di sini adalah negatif 6. Ya enggak? Negatif 8 tambah 2 berarti negatif 6. Sesuaikan dengan rumus yang diberikan di sini. Berarti nilainya sama dengan 1 dikurangi dengan min 6 pangkat 2. Ya kan? Sama dengan 1 min 6 pangkat 2 adalah 36. Berarti nilainya sama dengan min 35. Oke, jadi jawabannya apa? Maka nilai ini ya, ini berarti nilainya apa? Negatif ya kan? Berarti kurang dari 0 dong. Berarti ini kurang dari 0. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Ya enggak? Oke, jawabannya A ya. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 13. Jika X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 dan XY sama dengan 4, maka titik-titik. Ingat ya, ini soal tentang aljabar ya. Aljabar ya, berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 ya kan? Ya, kemudian kalau ini dijabarkan itu berarti sama dengan ya, X kuadrat itu sama dengan X plus Y kuadrat sama dengan ya, ingat ya rumusnya, yaitu apa? Yang depan dikuadratkan berarti X kuadrat ditambah dengan yang belakang dikuadratkan berarti Y kuadrat, kemudian ketiganya dikalikan 2 kali X kali Y. Karena plus berarti plus 2XY. Oke ya. Di sini yang sudah ada angkanya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Berarti nilai yang di sini adalah angka 9. Ditambah dengan 2 kali XY. XY-nya kan sudah ada. Ya enggak? XY-nya nilainya sama dengan berapa? 4. Gitu kan? Berarti X plus Y kuadrat sama dengan
2 kali 4 itu nilainya 8. 8 tambah 9 berarti nilainya sama dengan 17. Ya enggak? 17 berarti. Berarti kesimpulannya X plus Y kuadrat itu nilainya sama dengan 17. Berarti ini kita coret, kita ganti dengan angka 17. Ganti 17, ganti 17, ganti 17, ganti 17. 17 kurang dari 12, salah. 17 lebih besar dari 12, benar. 17 sama dengan 12, salah. Salah, salah. Ya berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 15. Soalnya seperti ini ya. Pada suatu organisasi ada 5 wanita dan 4 pria. Kemudian akan dipilih 3 orang secara acak untuk ikut dalam suatu pertemuan. Banyaknya pria yang mengikuti pertemuan maksimal 2 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah banyak cara pemilihan yang mengikuti pertemuan, Q adalah 50. Berarti kita harus mencari P dulu ya. P itu berarti artinya banyaknya cara pemilihan yang mengikuti pertemuan. Berarti ini pakainya pastilah pakai kombinasi ya. Karena di sini kan yang diambil 3 orang ya kan secara acak. Kan nggak diatur di sini, yang penting kan 3 orang. Ya 3 orang itu berarti terdiri dari wanita dan pria. Di sini ada wanita. Jadi kemungkinan yang pertama di sini ada kata maksimal 2 pria. Berarti yang kemungkinan pertama itu adalah 2 pria dan itu kali ya, dan 1 wanita. Kan jumlahnya harus 3 orang, ya kan? Berarti bisa kemungkinannya adalah 2 pria dan 1 wanita. Atau itu berarti tambah ya kalau dalam peluang di sini. Atau kemungkinan yang lain adalah prianya 1, berarti 1 pria dan yang 2 wanita. Ya kan? Yang penting kan maksimal 2 pria, berarti kalau prianya 1 boleh dong, boleh saja. Atau kemungkinan yang lain prianya tidak ada, semuanya wanita, berarti ketiga-tiganya ini adalah wanita, boleh juga seperti ini. Ya, karena di sini adalah ambil acak ya, berarti artinya di sini kita pakai acak, comot ya, asal comot, berarti kombinasi ya, pakai kombinasi. Kombinasi ini dari 2 diambil, dari 2. Prianya yang diambil 2, tersedia prianya ada 4, berarti dari 4 ini diambil 2. Kemudian kali kombinasi 1 yang diambil wanita dari semua ada 5 wanita. Kemudian ditambah dengan kombinasi 1 dari pria, prianya ada 4. Dikali dengan kombinasi 2 wanita dari yang tersedia wanitanya adalah 5. Ditambah dengan kombinasi 3 dari wanitanya ada 5. Nah, tinggal menguraikan saja. Masih ingat ya rumusnya apa? CNR ya, CNR. Kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial kemudian dikali dengan R faktorial. Kombinasi 2 dari 4 itu berarti sama hanya dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 bolehlah kita uraikan semua. Kemudian 4 kurangi 2 itu 2. Berarti 2 faktorial itu 2 kali 1. Kemudian R faktorial, R-nya kan 2, berarti 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Kita coret di sini. Kemudian 4 sama 2-nya kita coret, berarti tinggal 2. Tinggal 2 kali 3 yaitu 6. Berarti yang di sini nilainya 6, ya kan? Dikali dengan yang C51, ya nilainya 5. Pastilah ya, nanti dicari sendiri. Kemudian ditambah dengan C41, berarti di sini 4. C52 berarti C5. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi dengan 5 kurangi 2 itu adalah 3 faktorial. Dikali dengan R, R-nya 2, berarti 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Kita coret akar 3 faktorialnya, kemudian tinggal 4 bagi 2, nilainya 2. 5 kali 2, 10, berarti nilainya di sini adalah 10, ya kan? Ditambah dengan C52 sama C53 itu sama, ya, karena selisihnya sama-sama. Karena ini 2 kalau karena 2 tambah 3 itu 5 juga ya. Berarti nilainya pasti akan sama dengan 10 juga. Coba nanti dicek ya. Berarti jawabannya gimana? Ini 6 kali 5 sama dengan 30 ya. 30 ditambah piro guys?
30 ditambah 40 ditambah dengan 10. Berarti sama dengan 70 tambah 10. Berarti 80. Nah, ternyata nilai P-nya itu sama dengan 80. Sedangkan nilai Q-nya sama dengan 50. Berarti besar mana? Besar nilai P ya kan? Berarti jawabannya adalah yang A. P lebih besar daripada yang Q. Oke guys, sudah selesai sampai nomor 15 kita bahas soal-soal tentang TPS kuantitatif. Mudah-mudahan teman-teman yang belajar di sini, belajar di EduFit, masuk ke perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.